Sini kita akan melanjutkan video yang tadi. Di sini saya akan membacakan atau menjelaskan tentang presentasi yang telah saya buat, yaitu berjudul analisis data rumah sakit. Pertama, kita ke pendahuluannya dulu. Di sini kita sangat harus memahami latar belakangnya karena cukup penting untuk memahami pola biaya perawatannya. Selanjutnya biaya kita harus memahami juga biayanya karena merupakan salah satu faktor utama dalam pelayanan kesehatan dan pengambilan keputusan manajemen rumah sakit. Selanjutnya ada tujuan analisis. Yang pertama, kita harus mengetahui bagaimana sebaran biaya perawatan tersebar di antara pasien. Yang kedua, tujuannya itu mengidentifikasi apakah ada biaya yang terlalu rendah ataupun biaya yang terlalu tinggi. Yang ketiga, membantu menyusun strategi penerapan tarif layanan yang lebih adil dan efisien. Deskripsi dataset. Sumber data yang saya pakai bernama Hospital Data Analysis.csv. Penjelasan beberapa kolom utama yang ada dalam dataset saya. Yang pertama ada date. Date ini yaitu tanggal pengamatannya. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima, open, high, low, dan close. Merupakan angka yang menyerupai harga saham, bisa dianalogikan sebagai indikator performa harian. Yang terakhir ada volume, jumlah aktivitas atau transaksi. Lanjut ada proses analisis data. Dataset tadi saya sudah bilang saya mengambil datasetnya dari Hospital Data Analysis.csv. Tools yang saya gunakan yaitu Python menggunakan Pandas atau Matplotlib. Pandas fungsinya untuk membaca dataset, sedangkan Matplotlib untuk membuat grafnya. Oke, ada visualisasi histogram saya, sumbu X. Sumbu X itu menunjukkan kisaran biaya perawatan dalam satuan tertentu. Bisa disimpulkan sumbu X itu biaya perawatannya, sedangkan sumbu Y menunjukkan jumlah pasien yang membayar pada kisaran biaya tertentu. Sumbu Y bisa dibilang sebagai jumlah pasiennya. Warna yang saya gunakan yaitu warna hijau untuk memperjelas distribusi dan menyoroti kelompok biaya yang terbanyak. Ini saya akan menjelaskan sedikit tentang histogram atau grafik batang saya. Yang pertama sudah kita ketahui sumbu X menampilkan rentang biaya perawatan pasien. Yang kedua yaitu Y. Sumbu Y menunjukkan jumlah pasien setiap rentang biaya. Interpretasi datanya, yang pertama kita bisa lihat puncak pertamanya yang paling tinggi terjadi pada rentang biaya yang paling rendah, yaitu kisaran 0 sampai 2.500. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar pasien membayar perawatan yang rendah. Jumlah pasien pada kelompok ini lebih dari 250 orang, jauh lebih banyak dari kelompok yang lainnya. Kita bisa lihat di sisi sebelahnya itu lebih dikit atau lebih pendek. Oke, setelah puncak pertama kita bisa lihat sisi kelompok biaya yang menunjukkan jumlah pasien yang paling relatif ataupun seimbang, yaitu pada kisaran 60 sampai 70 pasien per kelompok. Yang ketiga, distribusi tidak simetris. Artinya lebih banyak pasien membayar murah, hanya sebagian kecil yang membayar biaya tinggi. Ini bisa terjadi karena adanya layanan dasar atau subsidi atau banyak pasien dengan kebutuhan layanan yang ringan. Interpretasi hasilnya, kelompok biaya yang paling banyak muncul merupakan kisaran tarif yang paling umum diterapkan. Pola distribusi jika miring ke kiri, maka mayoritas biayanya cukup rendah. Sedangkan jika miringnya ke kanan, maka mayoritas biaya yang diperlukan cukup tinggi. Jika simetris ataupun rata, maka distribusi biayanya merata. Kesimpulannya, distribusi biaya membantu memahami kecenderungan penerapan tarif.
Yang kedua, memberikan gambaran umum mengenai pola layanan pasien. Yang ketiga, menjadi dasar untuk kebijakan peningkatan kualitas dan efisiensi layanan. Terima kasih sudah menonton.